Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila menguatkan atau melemahkan Pancasila. Mengenal Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila belakangan tengah menjadi pembicaraan. Rancangan undang-undang ini memicu sejumlah tanggapan politisi dan tokoh agama yang menganggap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tidak memiliki urgensi untuk dibahas di masa pandemi. Lalu apa itu rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila? Melansir dari catatan rapat Badan Legislasi pengambilan keputusan atas penyusunan rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila tanggal 22 April 2020. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila adalah rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPR RI dan disebut telah ditetapkan dalam Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2020. Berdasarkan catatan rapat tersebut, dikatakan bahwa saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai haluan ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga diperlukan undang-undang haluan ideologi Pancasila tersebut. Isi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang picu kontroversi. Berikut ini merupakan poin-poin krusial dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Konsep Trisila dan Ekasila. Salah satu klausul yang cukup disorot yaitu ihwal keberadaan konsep Trisila dan Ekasila serta frasa ketuhanan yang berkebudayaan. Di dalam draft rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, konsep tersebut tertuang di dalam pasal 7. Trisila adalah sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Abu Bakar Al-Habsyi, anggota DPR RI fraksi PKS. Jika kita berbicara di dalam undang-undang tersebut, di dalam pasal 7, Pancasila dipangkas menjadi 3 sila, kemudian diperas menjadi 1 sila. Ada upaya merubah Pancasila menjadi Ekasila. Apakah kira-kira sekarang Pancasila dijadikan asas tunggal? Oleh karena itu, saya pikir pertanyaan sebuah tema, apakah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini melumpuhkan Pancasila? Ya, kita pikirkan masing-masing. Saya pikir ada satu gejolak yang ada di publik yang bereaksi begitu cepat. Selama ini bangsa kita memahami sila pertama sebagai payung untuk semua. Pasal 7 rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini akan menghilangkan ruh ketuhanan yang Maha Esa. Dia akan diganti dengan istilah gotong royong, seolah-olah negara ini akan dibawa sekuler. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa ini merupakan pengaruh komunisme. Ada ruh komunisme yang muncul di dalam hal itu. Dan itu tidak bisa disalahkan. Umat memahami seperti itu. Dan di dalam diskusi Indonesia Lawyers Club tidak luput dari pembicaraan mengenai hal ini. Larangan komunisme. Pokok pemicu polemik berikutnya yaitu terdapat di awal draft rancangan undang-undang. Pada bagian mengingat, ternyata tidak mencantumkan TEP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis, Marxisme, dan Leninisme. Dalam diskusi ILC juga, Abu Bakar Al-Habsyi, anggota DPR RI fraksi PKS, mengatakan bahwa sesungguhnya seolah-olah masalah haluan ideologi Pancasila ini, jika kita perhatikan, siapa yang di dalam sejarah ini Indonesia terbukti mau mengganti Pancasila? Buktikan siapa? Sejarah kita mencatat
Pancasila itu mau diganti dengan komunisme oleh PKI. Itu clear, sejarah kita mencatat itu semua. Oleh karena itu kita memperingati yang namanya kesaktian Pancasila. Saat ini sekarang ada yang mengusulkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tanpa ada TEP MPRS nomor 25 tahun 1966. TEP MPRS tersebut merupakan tonggak sejarah bangsa ini dalam mengamankan Pancasila. Yang sepenting ini tidak dipakai, gimana cara ceritanya? Jadi kalau reaksi begitu cepat dan semua lembaga-lembaga besar tidak ada yang diam satupun dalam waktu beberapa hari saja, berarti ada sesuatu yang serius di bangsa ini. Dan saya kagum dengan MUI begitu sensitifnya dan TNI begitu cepat mengambil sikap. Artinya tidak seindah warna asli yang diungkapkan yang kita dengarkan tadi. Ada 3 hal substansi yang sangat penting dalam TEP MPRS ini. Yang pertama, komunisme bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, komunisme berbaju PKI. Beberapa kali berusaha merobohkan pemerintahan yang sah. Ingat, bukan sekali. TEP MPRS mengatakan beberapa kali. Yang ketiga, perlu diambil langkah yang tegas terhadap komunisme. Jadi kalau soal komunisme ini cepat, sensitif, masyarakat sangat tinggi. Begitu ada sesuatu kecium aja udah kelihatan. Tahun 1966, bangsa ini sudah mengambil kesimpulan sejauh itu bahwa komunisme dan PKI dianggap sangat berbahaya sampai dibuat TEP MPRS. Padahal terorisme, kejahatan-kejahatan lainnya tidak ada yang dibuatkan TEP MPRS, cukup undang-undang. Menurut saya, ini ada luka sejarah yang dalam di bangsa ini. Jangan lupakan sejarah. Pengalaman pahit kita mempertahankan Pancasila itu sudah menjadi salah satu sumber penting dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Ini kan ingin menguatkan Pancasila sebenarnya, namun sumber pentingnya tidak mau dipakai. Seolah ada yang menaburkan persoalan komunisme di Republik. Ada yang ingin sejarah PKI di Republik. Dan kita ini seakan-akan aneh. Yang dimana TEP MPRS itu tidak dicantumkan dalam draft rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tersebut, sehingga memicu berbagai reaksi. Tidak luput dari diskusi itu, Fadlizon juga mengatakan bahwa dari rancangan undang-undang yang disampaikan, dari dasar berpikirnya, naskah akademiknya, termasuk draftnya, kelihatan dari draft ini, rancangan undang-undang ini KW3 kalau saya lihat. KW3 dalam pemahaman Pancasila. Pancasila ini sesungguhnya adalah pemersatu dalam lintasan sejarah kita. Kita kembali ke Pancasila sebagai bagian dari konsensus. Dan kita melihat bahwa dengan diangkatnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini, justru Pancasila seolah-olah menjadi potensial konflik di masyarakat. Sudah ada penentangan di ormas-ormas yang besar yang mempunyai basis yang kuat di masyarakat. Begitu juga dari berbagai elemen, cendekiawan dan lain-lain. Itu kan artinya membuka satu kotak Pandora yang sebenarnya sudah selesai. Jadi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini memang justru menjadi satu pintu masuk perpecahan, bukan persatuan. Dan sudah kelihatan dari awalnya saja sudah menjadi pintu masuk dari perpecahan, bukan persatuan. Kemudian apapun intensi awal dari penyusunan ini, sedikit banyak, ini menurut saya banyak hal yang sudah selesai di masa lalu kita buka lagi kotak Pandora itu, dan ini masalah yang sudah cukup lama sebenarnya. Tadi selain BPUPKI pernah juga di dalam konstituante memperdebatkan ini selama bertahun-tahun sampai voting dan akhirnya ada teklip presiden 5 Juli 1959. Jadi sebenarnya juga tidak ada urgensinya. Menurut saya ada 2 sumber masalah di sini. Yang pertama adalah sentimen politik, yang kedua substantif. Masalah sentimen, kalau kita melihat sentimen politik ini secara ceroboh, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini sudah mengabaikan TEP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan komunisme, pembubaran PKI dan lain-lain.
Padahal seperti yang kita ketahui bahwa TEP MPRS nomor 25 tahun 1966 ini merupakan tonggak sejarah bangsa ini, historis yang begitu penting dalam sejarah negara kita. Dan yang berikutnya mengenai BPIP diisi TNI Polri aktif. Dalam rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila memuat ketentuan TNI dan Polri aktif bisa mengisi jabatan sebagai Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP. Dalam pasal 47 ayat 2 rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila menyebut Dewan Pengarah BPIP berjumlah paling banyak 11 orang. Paling banyak 11 orang atau berjumlah gasal dalam hal ini. Seperti yang dikatakan oleh pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa kata ideologi di Perancis kalau orang bilang saudara berpikirnya ideologis, Anda adalah seseorang ideolog, itu artinya orang dungu. Karena ideolog dalam abad 18 di Perancis artinya orang yang tidak bisa berpikir dengan akal. Karena itu dia pergi kepada dogma. Itu namanya kaum ideolog. Jadi istilah ideologi sebetulnya dimensi buruknya, dimensi kedunguan gitu. Karena itu menyatakan diri saya paham ideologi artinya saya tidak mau berpikir logis. Oleh karena itu pergi kepada doktrin. Saya mengajar teori ideologi di Departemen Filsafat Universitas Indonesia selama 15 tahun. Mengajar mata kuliah yang namanya teori ideologi dari zaman Plato sampai fasisme, komunisme dan segala macam. Kita memilih demokrasi. Di dalam negara demokrasi itu artinya mengelola perbedaan. Sementara ideologi fungsinya berupaya untuk memaksakan persatuan atau menghalangi perbedaan. Itu masalahnya. Jadi ideologi selalu berupaya untuk memaksakan persatuan. Lain kalau kita tidak demokratik. Silahkan bikin ideologi negara. Kalau kita melihat dalam sejarah, yang punya ideologi itu cuma 2 negara, negara fasis atau negara komunis. Karena memang dia harus memaksakan persatuan, bukan mengelola perbedaan. Padahal kita dari awal negara ini menginginkan kemampuan negara untuk memelihara junto, mengelola perbedaan. Jadi kata kuncinya adalah perbedaan. Dan yang terjadi sekarang, orang mau pergi pada Pancasila yang tadinya kalau dia 5 orang masih bisa bikin pasir gitu. Kemudian mau diperas menjadi Trisila, akhirnya diperas menjadi Ekasila. Jadi cuman boleh adalah 1. Pegangan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Jadi itu artinya tidak demokratis. Jadi dari awal sebetulnya jika kita melihat ada upaya totaliterkan kehidupan rakyat, boleh nggak? Boleh aja. Tapi kita konsekuen, kita batalkan ide demokrasi itu. Jadi mereka yang bereaksi terhadap problem ini sebetulnya dalih pikirannya itu ingin menyelamatkan demokrasi, bukan sekedar tuduhan anti negara atau anti penyatuan haluan ideologi. Tapi memang epistemologi kita, dasar pengetahuan kita bernegara itu tidak dikuasai oleh mereka yang membuatnya di DPR. Mungkin itu ada hubungannya dengan tadi saya baca data kesehatan jiwa orang Indonesia. Itu 27 juta orang Indonesia mengidap sakit jiwa. Jadi 27 juta itu lebih dari 10% bangsa ini sakit jiwa. Mestinya dia paralel dengan anggota DPR. Berarti 10% anggota DPR sakit jiwa. Sehingga menghasilkan rancangan undang-undang ini. Jadi itu dasarnya. Sebenarnya karena tidak ada riset akademiknya, kan kontradiksi. Punya demokrasi yang dasarnya adalah mengelola perbedaan, tapi mau dibuat ideologi negara yang dasarnya memaksakan persatuan. Itu kacaunya. Jika kita baca kekacauan itu, bahkan di draft rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu, bahkan impor itu diatur oleh ideologi Pancasila. Jadi kita bertanya, barang yang buat, nah itu konsekuensi negara yang berideologi. Dia mau mengetahui semua hal atau mengatur semua hal. Nanti ada jenis pacar yang ideologis, perkawinan yang Pancasilais, perdebatan Pancasilais. Yang mana itu?
itu persis seperti Hitler saat berkuasa. Seperti Hitler dulu mengatur fasisme, itu dengan detail sampai soft skill manusia. Itu konsekuensi negara yang berideologi. Secara logis, yang boleh berideologi itu adalah orang yang hidup karena punya gagasan ideologi. Saya adalah misalnya komunis boleh, saya mau dirikan negara Islam oke, negara ateis segala macam, karena dia manusia yang punya ideologi, punya gagasan, punya harapan. Negara tidak boleh membatasi itu. Ya harus dicegah negara kalau gagasan-gagasan itu hendak dicapai dengan alat-alat kekerasan, itu yang tidak boleh. Kalau Pancasila diresmikan menjadi ideologi negara, maka ideologi lain tidak boleh ada. Kalau begitu di dalam kehidupan berbangsa kita tidak boleh berideologi basisnya agama, kita tidak boleh berideologi basisnya kebudayaan, tidak boleh berideologi sejarah sosial, karena negara udah punya format ideologi. Bayangkan jika undang-undang ini lolos, kalau mau impor berdasarkan Pancasila, kalau mau berpikir berdasarkan Pancasila, lalu presiden akan bilang bahwa saya, Presiden Republik Indonesia, junto kepada negara adalah pembina ideologi yang sudah diundangkan dengan sendirinya. Lalu presiden akan minta dengan berbagai macam cara kesetiaan pada Pancasila karena dia dikatakan sebagai ideologi. Presiden memegang hak untuk menentukan siapa yang setia dan tidak melalui sistem peradilan. Sekarang pertanyaannya, apakah rakyat harus setia terhadap presiden? Tidak. Di dalam demokrasi, rakyat tidak perlu setia terhadap presiden. Presiden yang harus setia pada rakyat. Karena itu disebut demos. Jangan minta rakyat setia terhadap presiden. Kalau setia kepada presiden, bisa. Tapi presiden harus seumur hidup. Ini merupakan prinsip berpikir demokrasi. Dari awal ideologi ini akan membeku kita untuk mengabdi terhadap kekuasaan yang saya tentang dari awal. Minimal yang tersedia adalah kita menghargai Pancasila sebagai kesepakatan kebudayaan. Sebagai kesepakatan, ia tidak berhenti mengikuti kehendak-kehendak pemerintah, tapi mengikuti perkembangan pikiran rakyat. Kita tidak mungkin mengatakan bahwa Pancasila itu sampai 5 tahun. Bahkan Pancasila itu sebagai angan-angan, atau biarkan Pancasila itu sebagai angan-angan publik, jangan diresmikan sebagai ideologi. Begitu diresmikan, dia berhenti. Dia tidak bisa menghasilkan imajinasi. Konsekuensinya, kita boleh mengatakan Pancasila itu adalah dasar negara, ya udah selesai. Tapi mengatakan bahwa Pancasila itu ideologi negara, itu dua hal yang berbeda dan menimbulkan bahaya. Karena menyebut ideologi mestinya mengatur psikologi manusia. Ideologi itu akan masuk sampai ke batin orang. Itu tidak mungkin di dalam suasana demokrasi. Sehingga dalam permasalahan ini, pemerintah akhirnya menyatakan untuk menunda membahas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Kendati DPR belum bersikap, setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menghentikan sementara pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, yang dimana memang menjadi sorotan tajam publik. Jumlah isu liar pun tak pelak menyertai draft undang-undang satu ini. Termasuk diantaranya terkait isu dan sejumlah kekhawatiran bangkitnya paham komunisme di tanah air. Tak kurang lembaga masyarakat dan keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan pernyataan tegas menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu.